Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen keuangan pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen keuangan. Uraian pembelajaran untuk pertemuan pertama di sini yaitu pengertian manajemen keuangan, tujuan dan pentingnya manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, dan prinsip-prinsip keuangan. Pengertian manajemen keuangan di sini yaitu kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip manajemen umum terhadap sumber daya keuangan perusahaan. Nah, keuangan di sini yaitu dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang. Keuangan juga disebut sebagai pemberian uang pada waktu ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan adalah pengadaan dana dan efektif pemanfaatan di badan usaha. Konsep keuangan meliputi modal, dana, uang, dan jumlah. Tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Salah satunya yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang tepat. Yang kedua, menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal. Yang keempat, pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga. Yang kelima, memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal. Yang terakhir, yang keenam, yaitu efisiensi agar distribusi keuangan tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan. Selanjutnya, pentingnya manajemen keuangan. Pengetahuan tentang manajemen keuangan yaitu penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan. Tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan, dana, maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling terkait satu sama lain dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari yang pertama yaitu keputusan pendanaan. Nah, keputusan pendanaan di sini yaitu meliputi kebijakan manajemen dalam pencairan dana perusahaan. Misalnya, kebijakan penerbitan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, yaitu keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini yaitu kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap seperti gudang, tanah, dan peralatan atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, yaitu keputusan pengelolaan aset.
di mana kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan di sini yang pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Untuk yang kedua yaitu fungsi budgeting atau anggaran. Nah, fungsi budgeting anggaran ini perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Controlling ini yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Di sini yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Lanjut, prinsip-prinsip keuangan. Di sini prinsip-prinsip keuangan terdiri atas himpunan pendapat yang fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan. Yang pertama di sini yaitu ada prinsip self-interest behavior. Nah, prinsip ini mengemukakan bahwa orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan secara keuangan yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua yaitu prinsip risk aversion. Nah, prinsip ini mengemukakan bahwa orang akan memilih alternatif dengan rasio keuangan atau return dan resiko terbesar. Prinsip ini juga mengasumsikan bahwa orang dikategorikan sebagai risk averse atau enggan terhadap risiko. Yang ketiga yaitu prinsip diversification. Nah, prinsip ini mengemukakan bahwa tindakan diversifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko. Yang keempat yaitu prinsip incremental benefit. Nah, prinsip ini mengemukakan bahwa semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif. Incremental dapat diartikan sebagai tambahan. Incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Yang kelima yaitu prinsip signaling. Prinsip ini mengemukakan bahwa untuk mengajarkan setiap tindakan mengandung informasi. Yang keenam, prinsip capital market efficiency. Nah, prinsip ini mengemukakan bahwa capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara tepat terhadap informasi baru. Jadi, yang dimaksud efisien adalah efisien secara informasi, informational efisiensi. Agar pasar modal dapat efisien secara informasi, pasar modal tersebut harus efisien secara operasi, operasional efisiensi, misalkan pada kemudahan dalam jual. Yang ketujuh yaitu prinsip risk return trade-off. Nah, prinsip ini mengemukakan bahwa orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Prinsip risk aversion. Kondisi keuntungan tinggi dan risiko rendah ini tidak akan tercapai
karena semua orang menginginkan. Dengan kata lain, prinsip ini mengatakan jika Anda menginginkan keuntungan besar, bersiaplah untuk menanggung resiko yang besar. Terima kasih, mungkin itu saja di pertemuan pertama dengan konsep dasar manajemen keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.